Salam kenal dulu ya. Kenalkan saya Irsan, jadi teman-teman bisa panggil Ibnu saja. Setiap pagi kita akan mengadakan analisa market ya. Jadi untuk nasabah-nasabah mungkin yang jadi prospekan teman-teman yang baru bisa diundang untuk analisa pagi kita. Jadi analisa ini nanti akan ada 2 sesi. Pertama untuk analisa fundamental, berita-berita apa yang dirilis untuk hari ini. Kemudian juga teknikal, melihat pergerakan harga secara teknikal. Ya. Jadi next teman-teman kalau ada undangan, teman-teman punya prospekan bisa diundang ke grup Zoom ya. Nanti Pak Yogi linknya nanti. Baik ya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti juga dari Zoom dan juga YouTube ya. Di sini ada Bu Vera, Pak Atok dan teman-teman yang lain, dan teman-teman di ruang GK Invest, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat pagi hari ini. Seperti biasa pagi hari ini teman-teman kita coba menganalisa pergerakan harga di hari Selasa ini tanggal 17 Mei 2022 untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, juga termasuk kita akan melihat seperti apa pergerakan harga ya dari masing-masing pair yang akan kita analisa. Langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi investing.com ya. Untuk hari ini teman-teman ada beberapa data yang akan dirilis nanti siang di sesi Eropa. Di sesi Inggris nanti ini ada beberapa data di Inggris yang akan dirilis ya. Pertama ada perubahan jumlah pengklaim untuk pengangguran yang akan dirilis jam 1 siang nanti, dan ini adalah data untuk bulan Maret. So, kalau kita lihat data sebelumnya di bulan Februari data klaim pengangguran ada di angka 10.000 dan diprediksi untuk bulan Maret ini ada pengurangan jadi paruhnya ya, jadi 5.000. Nah kemudian ada juga tingkat pengangguran. Nah ini tingkat pengangguran di bulan Maret juga akan dirilis siang ini jam 1. Untuk data sebelumnya di bulan Februari ada di angka 3,8% dan diprediksi untuk Maret kemarin ini tetap sama, tingkat pengangguran di angka 3,8%. Nah untuk 2 data ini teman-teman pengaruhnya medium sampai dengan high impact nanti jika dirilis. Jadi nanti data jam 1 ini bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman yang trading sterling dan pasangannya. Data yang lebih kecil artinya positif untuk pergerakan sterling, dan data yang lebih tinggi atau rilis yang lebih tinggi akan menjadi negatif untuk pergerakan dari sterling. Kemudian di sesi Amerika Serikat ya, kita langsung masuk ke sesi Amerika Serikat karena di sesi Eropa ini ada beberapa data tapi pengaruhnya masih low impact. Jadi kita lanjutkan ke sesi Amerika Serikat. Nanti malam di jam 7:30 malam atau 19.30 ini ada data penjualan retail ya. Nah ini high impact teman-teman. Penjualan retail untuk bulan April, untuk bulan Maret ini datanya 1,4%, dan di bulan April diprediksi ada penurunan ya, menjadi 0,4% untuk penjualan retail. Untuk data ini pengaruhnya high impact sekali lagi, dan teman-teman yang trading dolar dan pasang aja termasuk gold perhatikan untuk rilis data ini nanti malam. Data yang akan dirilis 7:30 malam ya. Kemudian lanjut di jam 20.15 ya, atau 8.15. Ini juga ada data terkait dengan produksi industri di Amerika Serikat yang ini untuk bulan April ya. Dan kalau kita lihat di bulan Maret ini datanya 0,9%, dan untuk bulan April diprediksi ada penurunan juga di angka 0,5% untuk produksi industri. Untuk data ini pengaruhnya medium. Ya, hanya itu ya. Jadi untuk fokus pasar hari Selasa ini di sesi Inggris nanti ada data terkait dengan tingkat pengangguran di jam 1 siang. Kemudian nanti malam di jam 7:30 ini ada penjualan retail dari Amerika Serikat. Nah, kedua data ini tolong teman-teman perhatikan rilisnya nanti. Begitu ya untuk data ekonomi. Kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga secara teknikal analisa. Kita awali dulu dengan USD atau indeks dolar. Ya, indeks dolar di hari Jumat kemarin sempat mencapai level tertingginya selama beberapa tahun ya. Ini di level 105 pas di angka psikologis. Dan setelah mencapai level 105 dari sini pergerakan terkoreksi sampai dengan hari ini. Sekarang pergerakan indeks dolar ada di level 104.1. Kalau kita lihat teman-teman hari ini untuk indeks dolar masih berpotensi untuk mengalami koreksi harga ya. Namun secara tren besar jelas untuk indeks dolar
trennya masih kuat untuk naik ya, masih uptrend kondisinya. Kalau kita tarik trend line sekali lagi pun bisa terbentuk ya garis trend line di sini. Jadi kenaikannya juga masih akan berlanjut, namun sekarang ini masuk ke fase koreksi harga. Dan kalau kita lihat untuk area support terdekat, ini ada di kisaran 103.3. Iya. 103.3 merupakan harga terendah pada tanggal 5 Mei, 9 Mei, dan juga 12 Mei kemarin. Nah, jadi level 103.3 ini akan menjadi tahanan bawah untuk indeks dolar. Kemungkinan besar range pergerakan harga indeks dolar akan bermain pada level 103.3 sampai dengan 105 sebagai resisten. Ya. Jadi harga tertinggi kemarin juga masih akan jadi tahanan atas ya, 105. Kecenderungan untuk hari ini kemungkinan besar pergerakan harga akan terkoreksi. Dan nanti malam untuk data penjualan retail setengah 8 pastinya akan mempengaruhi untuk pergerakan indeks dolar. Jika penjualan retail ini lebih tinggi daripada ekspektasi, maka ada potensi untuk pergerakan indeks dolar kembali mencapai level tertingginya, kembali naik. Tapi jika penjualan retail di bawah ekspektasi, di bawah dari data sebelumnya, maka ini ada potensi untuk indeks dolar terkoreksi. Mungkin sampai level 103.3 sebagai support harga atau tahanan bawahnya. Seperti itu ya, mungkin yang baru masih agak bingung, ikutin aja ya. Nanti akan ngerti pelan-pelan ya. Oke, itu untuk gambar indeks dolar. Secara kesimpulan ya, untuk support harga ada di 103.3, resisten ada di 105, harga tertinggi kemarin, dan kecenderungan pergerakan harga hari ini masih condong untuk koreksi. Kita lanjut ke pasangan mata uang Euro USD. Baik. Euro USD pun sama ya, setelah menyentuh level terendah pada tanggal 12 Maret di level 1.0350-an, ini pergerakan harga ini terkoreksi sampai dengan hari ini ya. Kalau kita lihat memang koreksi positifnya tidak terlalu signifikan. Ini kalau kita lihat juga buyernya juga masih agak ragu-ragu untuk masuk pasar. Ini ditandai dengan candlestick dengan volume beli yang cukup kecil, ya, rapi banget ini. Saya pikir ini koreksi positif yang secara garis besar ya hanya mencari level supply, mencari area supply. Nah, jadi secara tren besar untuk Euro USD ini kondisinya masih downtrend. Teman-teman bisa lihat untuk tren lain pun kalau saya buat satu lagi juga masih bisa. Ini strong bearish ya. Ini kondisinya. Yang di atas ini adalah resisten yang paling kuat dari gelombang-gelombang sebelumnya ya. Jadi kalau saya buat gelombang yang baru, trend line yang baru udah terbentuk nih di sini resistennya, resisten kuat. So hari ini teman-teman untuk euro ya, jika memang indeks dolar masih terkoreksi, negatif, maka untuk euro pun masih ada potensi untuk terkoreksi positif ya, mencari level-level supply. Kalau kita lihat untuk level resisten terdekat itu ada di kisaran 1.0470-an. Ini adalah harga terendah dari beberapa waktu yang lalu yang sudah di breakout. Teman-teman bisa lihat support harga pada tanggal 27 April, kemudian support harga juga pada tanggal 2 Mei, 5 Mei ya. Jadi di sini adalah support harganya dan udah di breakout, artinya level 1.0470-an ini merupakan resisten yang paling dekat. Namun untuk resisten yang kuat ya, teman-teman bisa lihat level di atasnya ya. Di kisaran 1.0590-an sampai dengan 1.0620 ini merupakan area supply yang cukup signifikan ya. Nah, level ini merupakan historical harga tertinggi pada tanggal 4 Mei kemarin. Sekaligus juga kalau teman-teman lihat ini ada downtrend line yang menjadi resisten harga atau tahanan atasnya. Jadi di level ini saya pikir akan menjadi tahanan yang cukup signifikan. Kalau teman-teman ragu untuk ambil posisi sell di level resisten terdekat ini, teman-teman bisa tunggu di level yang lebih tinggi ya. Saran saya kalau teman-teman mau sell di kisaran ini ya, 1.0590 adalah area sell untuk Euro USD. Kalau teman-teman ingin mengikuti tren besarnya. Ya, dan area support harga ada di harga terendah kemarin,
harga terendah pada tanggal 12 dan 13 Mei itu di kisaran 1.0350-an. Ini masih jadi tahanan bawahnya. Perjelas ya. Ya, jadi untuk kesimpulan dari euro, secara tren besar masih downtrend, kondisi market sekarang sedang koreksi positif. Untuk resisten terdekat ada di kisaran 1.0470, area resisten kuat atau area jual terbaik ada di kisaran 1.0590, dan untuk support harga ini kita bisa pakai di harga terendah di 2 hari yang lalu ya, di beberapa hari yang lalu maksud saya, di 12 dan 13 Mei ini di kisaran 1.0350-an. Teman-teman bisa ngikutin tren besarnya dengan mencari area terbaik untuk posisi sell. Itu untuk Euro USD. Kita lanjut ke GBP USD atau Sterling ya. Sterling kondisinya berbeda dengan Euro. Kalau Euro tadi kondisi grafik masih di bawah downtrend line, dan untuk Sterling teman-teman bisa lihat ini kondisinya sudah di breakout ya, downtrend line-nya sudah di breakout. Setelah di beberapa hari yang lalu di tanggal 12 dan 13 Mei juga ini pergerakan harga menyentuh bottomnya atau harga terendahnya di kisaran 1.2150-an ya. Jadi setelah menyentuh bottom, pergerakan harga membreakout dari downtrend line. So, teman-teman, untuk hari ini Sterling kondisinya masih berpotensi untuk menuju resisten selanjutnya ya. So, kalau kita lihat untuk resisten terdekat itu ada di kisaran 1.2400. Iya. 1.2400 merupakan harga tertinggi pada tanggal 9 Mei dan juga 11 Mei. Jadi kemungkinan besar ini adalah target kenaikan untuk Sterling hari ini. Ditambah nanti jika data dari tingkat pengangguran ini dirilis lebih rendah, ada potensi atau chance untuk Sterling ini mencapai level resisten ini. So, teman-teman, untuk Sterling, bagi resisten harga sekali lagi ada di kisaran 1.2400, dan untuk support harga, teman-teman bisa lihat harga terendah kemarin ya, tanggal 15 Mei kemarin, ini di kisaran 1.2230. 100 pip dari level sekarang merupakan level support terdekat ya. Jadi saran saya nanti jika ada koreksi harga di kisaran 1.2230 ya, 1.2230 teman-teman bisa set untuk posisi buy. Karena ada potensi untuk Sterling ini berubah tren kecil ya, ditandai dengan downtrend line yang sudah di breakout. Untuk target take profit maksimal di 1.2400. Sekaligus juga 1.2400 ini sebagai area jual untuk hari ini. Ya, lanjut untuk analisa forex selanjutnya. Mungkin ada request, Bu Vera? Vera, ada trading di pair yang lain? Ada posisi apa selain ini? Oh, oke. Next semua ya. Jadi sekarang kondisinya memang dolar yang sedang koreksi. Jadi semua pair yang berhadapan dengan dolar rata-rata menguat. Jadi Australia, New Zealand, Euro ya, Sterling, semuanya kondisinya koreksi positif. Baik, kita lanjut untuk analisa minyak ya, minyak mentah. Baik, minyak mentah pagi hari ini bermain pada harga 113.8.
Ya, di mana memang beberapa hari terakhir minyak ini memang dalam kondisi uptrend ya. Teman-teman bisa lihat pada chart kemarin kita gambarkan kondisi harga minyak pada pola up channel ya. Jadi setelah pergerakan harga minyak menyentuh level bottomnya di 98, ini terjadi rejeksi dari buyer sehingga mengangkat harga minyak ya sampai dengan harga 113 hari ini. So, teman-teman, untuk minyak secara tren kondisinya masih uptrend ya. Kalau saya lihat untuk resisten terdekat ada di kisaran 116.4. 116.4 ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 24 Maret. Kemungkinan besar ini akan jadi target kenaikannya dalam waktu yang dekat, mungkin hari ini ya. Tinggal 2-3 poin lagi. Dan untuk support harga ya di sini 108 ya. Kalau saya lihat 108 adalah support harganya. Singkat aja ya, mungkin karena teman-teman nggak terlalu banyak yang trading minyak. Jadi untuk harga minyak saya ambil kesimpulan aja kondisinya uptrend. Kondisinya uptrend ya. Untuk target kenaikan hari ini mungkin sampai level 116. Merupakan juga area resisten terdekat ya di 116. Dan area beli terbaik ini ada di kisaran 110 sampai 108 untuk hari ini. Area pembelian ya atau support harga terdekat di level tersebut. Nah, setelah 116 jika nanti memang harga berhasil membreakout 116 lagi, kemungkinan besar untuk target kenaikan selanjutnya ada di kisaran 120 ya. Nah, 120 ini merupakan support harga pada tanggal 7 Maret kemarin. Jadi resisten selanjutnya ada di kisaran 120. Tapi kita pakai dulu untuk resisten terdekat ya, di 116 ya. Baik, kita lanjut ke gold ya di pair yang terakhir. Ya. Gold di minggu lalu kondisinya downtrend ya. Penurunan terendah, ini pergerakan harga emas sampai ke level 17.90-an ya. Ya, 17.88 merupakan harga terendah untuk emas di tanggal 15 Mei kemarin. Dan setelah menyentuh bottom tersebut, pergerakan harga emas ini terkoreksi positif. Lalu kita lihat dulu untuk secara tren ya. Kondisi emas ini masih dalam kondisi downtrend, teman-teman. Tandai dengan grafik harga yang masih di bawah dari downtrend line. Ya, jadi kondisinya sekarang sebenarnya masih dalam kondisi koreksi positif ya. Kalau kita lihat untuk resisten terdekat itu ada di kisaran harga 18.40-an ya. 18.40 ini merupakan support harga di tanggal 10 Mei kemarin, sekaligus juga kalau kita lihat 18.40 merupakan tahanan atas ya atau resisten dari downtrend line. Saya lihat untuk tahanan kuatnya ada di kisaran ini 18.40 ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari posisi downtrend, posisi sell, teman-teman bisa tunggu di 18.40. Jangan di level sekarang karena tadi ya, jika dolar masih terkoreksi maka ada potensi untuk harga emas ini naik sampai ke level 18.40-an. Dan untuk posisi buy, kalau saya lihat level psikologis ya di 1.800 jadi tahanan yang cukup signifikan untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ini pilihannya ada di 1.800 ya.
di level tersebut ya, 1.800, dan sekaligus juga ini merupakan support yang cukup kuat untuk harga emas. Coba kita buat polanya ini. Oke. Down channel ya. Jadi kalau kita buat pola chart pada emas ini di grafik 4 jam ini terbentuk pola down channel. Secara tren masih turun. Resisten kuat 1840 dan support yang cukup signifikan untuk hari ini ada di level 1800. Jadi di range tersebut teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy di level support dan sell di level resisten. Posisi terbaik untuk hari ini kita ngikutin tren besarnya aja, posisi sell ya. Jadi tunggu dulu pergerakan harga di atas di kisaran 1840 untuk teman-teman bisa ambil peluang sell di harga tersebut. Ada yang trading emas, Bu Vera? Posisi di level berapa? $18.26. Jadi profit ya untuk saat ini. Sepertinya masih akan terkoreksi ya. Kalau lihat pagi ini kemungkinan besar pergerakan harga akan bermain pada level 1820-an sampai 1830. Jadi range-nya. Range-nya kecil mungkin untuk pagi ini ya. Tapi untuk siang nanti di sesi Inggris dan nanti malam di sesi Amerika Serikat mungkin pergerakannya akan lebih lebar. Pergerakan naik. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada berita tentang ya lumayan besar ya, karena kalau kita lihat secara teknikal pergerakan harga menyentuh level support. Ini supportnya jelas ya, dari downtrend line ini. Support harganya jadi secara teknikal menyentuh level permintaan atau support harga. Secara fundamental ini kemarin ada pernyataan dari Perdana Menteri Inggris Boris yang menyatakan Rusia diwaspada ya. Kalau terus invasi Ukraina maka Rusia akan hancur, kata Perdana Menteri Inggris Boris ya. Nah, itu jadi pernyataan itu yang ngangkat harga emas ya. Jadi kekhawatiran global itu lebih tepatnya. Sorry? Iya, kemarin kencang ya. Itu ya, itu alasannya. Dua kondisi secara teknikal mencapai level support harga, secara fundamental pernyataan dari Boris. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk gold? Cukup ya. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Ada Bu Trisnawati ya. Oma Trisnawati, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Masih trading Oma ya? Masih. Baik. Ada posisi apa Oma? Emas buy di 1833. 1833. Oke, ini masih ada chance ya Oma ya. Jadi kalau kita ngelihat untuk kondisi sekarang, dolar masih koreksi, jadi untuk emas pun masih potensi untuk koreksi positif. Level resisten di 1840. Jadi kalau ada posisi buy di 1833, 1840 bisa di taking profit dulu Oma. Oke, makasih Pak. Kemudian nanti data Amerika Serikat dirilis negatif ya agar pergerakan harga emas naik. Tapi ada posisi sell. Lihat ya nanti malam rilis data dari penjualan retail seperti apa, karena data tersebut pengaruhnya juga cukup besar untuk pergerakan harga emas. Oke. Itu Oma ya. Gitu biru ambil aja dulu ya. Ambil aja dulu. Karena secara tren besar kondisinya masih downtrend ya untuk emas ini. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada Pak Ato juga, selamat pagi Pak Yogi dan teman-teman semuanya. Silakan jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa pagi ini, hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan silakan sharingkan analisa kita ini kepada calon nasabah ataupun nasabahnya agar bisa jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak dan gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Terima kasih.